Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Temanggung yang super sibuk sehingga setelah sambutan langsung ke kegiatan berikutnya. Beliau yang sama-sama kita hormati, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cabang Istimewa Parakan. Saya sampaikan istimewa karena amal usahanya juga luar biasa. Demikian juga kegiatan pada kesempatan pagi hari ini juga biasa, maka layak kita berikan tepuk tangan. Jarang loh saya pengajian itu disambut dengan drum band. Itu baru kali ini. Jarang loh pengajian ternyata banyak memberikan ruang untuk tampil kepada anak-anak kita. Sampai tadi saya hitung hampir 1 jam untuk anak-anak kita. Karena merekalah calon-calon yang akan menggantikan kita. Maka tentu harus kita berikan ruang yang lebih luas untuk berekspresi. Siapa tahu 40 tahun yang akan datang calon presiden Republik Indonesia lahir dari anak-anak yang tadi tampil di depan kita semuanya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu huda. Bapak Ibu, tidaklah ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Pak Eko tidak punya bayangan sekian puluh tahun punya tempat semegah dan juga seluas ini. Ini bagian-bagian rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Aisyah yang juga didominasi oleh ibu-ibu Aisyah. Pengajian tanpa ibu-ibu, laksana sayur tanpa bumbu. Maka kita berikan tepuk tangan yang meriah buat ibu-ibu kita. Saya aslinya Korea Selatan, Kroya bagian kidul gone mamake Cilacap. Salah satu amal usaha yang beda di Cilacap itu adalah wisata dakwah Aisyah. Memang Aisyah itu minoritas, tapi ketika kumpul itu sampai 3.000, 4.000 dan kemudian silih berganti tempatnya. Kebetulan saya ngisi pengajian di wisata dakwah Aisyah sudah yang ketiga kalinya, mau yang keempat ternyata gagal maning. Waktu itu pas pimpinan cabang Aisyah tempat saya ngunduh, Jan Bali Jan diisi dewek, Bali begitu. Tapi ternyata saya berbarengan dengan Pawe Akbar pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Sehingga ketua PDM langsung Ustadz Saijan ngeboti yang di Jogja. Yang Cilacap kapan-kapan kan ndak masalah lah, wong daerah sendiri kan seperti itu. Yang kami hormati para ustadz-ustadz yang luar biasa Bapak Ibu. Jarang loh ustadz-ustadz menyempatkan waktu begitu lama dari tadi hadir sampai nanti selesai, semoga saja. Ada di sini Ustadz Nur Halis, luar biasa tadi, satu-satunya batik yang bersinar hanya milik beliau. Ini nggak tahu dari partai apa begitu. Ada Ustadz Wahyudi tadi ya, dan juga ustadz-ustadz yang lain yang luar biasa, yang layak juga kita berikan tepuk tangan buat beliau-beliau. Ketua Lazismu kita yang nampak dengan aksesoris yang beda dari yang lain. Pokoknya jasnya harus pakai jas yang bertuliskan Lazismu begitu. Ya beliau juga yang sama-sama kita hormati, Pak Eko ini luar biasa. Jarang yang ternyata keluarga itu kolaborasi antara Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Akhirnya beliau bisa diterima dimanapun kan begitu ya. Alhamdulillah. Ibu dan Bapak yang kami hormati, tentu juga para pimpinan amal usaha Muhammadiyah. Terlebih ini sahabat saya, ini Ustadz Muhlas, ini saya kira semakin lama semakin berbobot kelihatannya. Setelah punya banyak usaha rumah makan Padang itu. Alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh tidak pernah kita mampu menghitung banyaknya kenikmatan yang diberikan kepada kita. Betul? Yang pertama, Allah masih berkenan memberikan kesempatan hidup di saat banyak saudara kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih ketika situasi pandemi COVID. Di Jogja saya ketemu dengan sahabat saya, Ketua Komite SD Negeri Keputran 1 Yogyakarta. Beliau ngendika, Ustadz kula nembe mawon wangsul pun rawat wonten Rumah Sakit Sarjito. Loh gerah nopo? COVID. Setunggal kamar Ustadz menika ingkang terpapar gangsal. Lajeng ingkang sedo sekawan. Kula nggih matur kok jenengan mboten sisan kemawon. Mumpung kathah kancanipun, mumpung kathah rombonganipun. Biasanipun tiyang menika pados rombongan Pak ngaten menika. Tapi kembali kepada firman Allah, wali kulli ummatin ajal, maka setiap umat itu punya batas masing-masing. Ketika sudah saatnya meninggal itu tidak harus tua terlebih dahulu. Ketika sudah saatnya meninggal tidak harus sakit terlebih dahulu. Maka kula panjenengan biasanya pun kaget, loh wingi bareng ngaji loh.
ngaji ning edu Pak ngaji Mbak malah senek diplok siji. Kok diumumke, itulah bagian rahasia Allah. Maka silahkan diamati dan dihitung betul. Yang namanya berita lelayu itu jauh lebih sering dibacakan daripada berita yang lain. Setunggal minggu kadang wonten kali, kadang wonten 3. Pawartos kerja bakti sak wulan pisan nek mboten lali. Maka salah satu pejabat RT di tempat saya di Yogyakarta, karena begitu seringnya menyampaikan berita lelayu, sampai-sampai beliau menyampaikan pengumuman kerja bakti diawali pakai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak bicara salah dan benar, tapi bicaranya pakulinan, kebiasaan. Jadi pagi-pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sak kampung mesti sing mati sapa meneh. Terlebih dilanjutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ping 3 loh. Ditunggu-tunggu sapa sing sedo, bar ping 3 kok monggo mangke kerja bakti sareng-sareng. Sekarang beliau sudah giliran diumumkan Pak, sudah sedo Mbah Dimyati asmonipun menika. Ibu dan bapak yang kami hormati, yang kedua Allah berikan sehat. Di saat banyak saudara kita sakit, panjenengan saged mirsani nopo buktinipun sehat, sampun kathah gelas kantun sepalih isinipun. Kantun saperangan menika senekipun pratandha kula panjenengan sehat. Malah Mas Azhari dahar terus berarti saya sehat, alhamdulillah. Duh, iya kan salah kan begitu. Yang ketiga, alhamdulillah Allah berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di acara Happy Sunday. Wah, ini memang sesuatu yang beda itu menarik Pak. Jadi jangan kita terbiasa dengan sesuatu yang sama. Jadi saya berikan apresiasi kepada pimpinan cabang Muhammadiyah dengan bahasa-bahasa yang aneh. Kan begitu ya. Di Yogyakarta mengapa banyak amal usaha SD Muhammadiyah itu menarik orang lain? Karena dari namanya juga Pak Eko. Pak Mukhlas dulu SD Muhammadiyah Karangwaru. Sekarang ada akronimnya. SD Muhammadiyah Karangwaru Yogyakarta disingkat Mukarata. Jadi orang tertarik karena beda. Loh, SD Muhammadiyah Nitian yang saya sekarang pegang itu bukan SD Muhammadiyah Nitian. Sekarang apa? Munita Muhammadiyah Nitian Yogyakarta. Muhammadiyah Sapen Musa Sagan Musakta. SD Muhammadiyah Demangan Yogyakarta menarik, Mudemek. SD Muhammadiyah Tegalrejo Yogyakarta Mutegar. Ini kemarin ada SD Muhammadiyah dari Rawalo Banyumas magang di SD Muhammadiyah Nitian tempat saya. Itu bingung cari akronim Pak, biar menarik juga, biar mudah diingat. SD Muhammadiyah Rawalo Banyumas Mukralo, wah wagu. Akhirnya ketemulah Mual. Wis karepmu lah begitu. Jadi orang melihat kok SD Muhammadiyah Mual itu begitu, orang itu tertarik ingin tahu kan seperti itu. Jadi kita berikan tepuk tangan dulu buat Happy Sunday ini. Ibu bapak yang kami hormati, semoga hadirnya kita tidak sia-sia. Apalagi ini dalam durasi waktu yang panjang loh. Kalau matur kali Pak Mukhlas menika Ahad pagi. Oh ya Ahad pagi. Biasanya mulai jam 6 Pak, jam 7 selesai. Nah, saya diberikan random acara kok. Ustadz jam 8 jenengan baru ngisi pengajian. Tok delok jam 09.00 aku munggah tadi. Berarti dalam randomnya jam 10 kudu rampung. Saya ikuti Pak Mukhlas. Jadi kalau rampung jam 10 saya harus sudah selesai. Tidak boleh ternyata molor. Walaupun saya mulainya agak molor, tapi berakhirnya jangan sampai molor. Minimal kita mulai akhirnya saja nggak apa-apa gitu. Ya latihan disiplin kan seperti itu kan gitu. Nggak harus kemudian berpanjang-panjangan.
Insya Allah niat pertama kita bersilaturahim. Sebagaimana sabda Rasulullah, orang yang senang bersilaturahim akan dimudahkan pintu rizkinya. Amin. Kulo soan mriki kenal papan ingkang enggal menika, insya Allah Pak Eko, nggak lama lagi nanti kami ingin rapat dari Yogyakarta bertempat di sini. Ning yo ngerti dhewe diskone pira. Ya kalau saya terus terang Bapak Ibu, saya termasuk orang yang tidak senang mencari diskon. Ya saya itu anak saya di SD Muhammadiyah, saya minta membayar sesuai dengan juga platform yang ada di SD Muhammadiyah. Anak saya masuk di Muallimin Muhammadiyah berapa? 15 juta, saya bayar 15 juta. Saya tidak mau minta diskon-diskonan. Karena apa? Saya khawatir rizki saya juga didiskon oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat. Dan anak saya di Muallimin yang kedua Pak Nurholis itu alhamdulillah 6 tahun Pak hanya diselesaikan 1,5 tahun. Wah, hebat itu. Kenapa kira-kira? Karena tidak betah masalah. Guys ngomong wis bayar 15 juta gak metu. Wah, ternyata masuk di Mucin. Muhammadiyah 2 Yogyakarta bayar dari awal, derek bayar pinten. Karena saya punya keyakinan Bapak Ibu, yang saya keluarkan untuk kepentingan anak-anak saya, pendidikan anak saya tidak pernah akan hilang dan pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan harus dibangun dulu kan, seperti itu. Iki apa iki? Kotak infak. Ya wis. Wis langsung bilang infak langsung metu kotaknya gitu. Alhamdulillah. Insya Allah yang kedua, dengan banyak bersilaturahim Allah akan memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Nyuwun pangapunten Bu, nek jenengan gerah niku namung wonten dalem ngelangut. Mila sak jatosipun wingi sik jenenge penyakit napa corona menika sing terpapar harus isolasi, sakjane tambah stres aslinya Pak. Ya, tambah stres. Maka saya termasuk orang yang ternyata waktu itu di swab selama 7 kali Pak. Ngisi pengajian di Daup 6 Yogyakarta, kebetulan kepala Daupnya alumni SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Itu harus swab. Swab yang pertama Pak, deg-degan saya sambayangke katen bat 2 meter mlebu irung. Walah padahal godhong sithik mlebu mesti wahinge 2 meter. Tapi saya kan kepala sekolah Bu, punya cara bagaimana biar tidak sakit dan tidak takut. Saya bersama dengan Ustadz Helmi Mustafa, seorang qori terkenal di Yogyakarta. Dia baca Quran sayang tausiah. Saya ngambil jalur apa? Saya ambil jalur yang tenaganya adalah tenaganya wanita Pak Eko dan masih muda. Ternyata ora loro blas. Sudah dijabut saya bilang belum sudah Ustadz, kau urung meneh, wae meneh. Ramah salah, teman saya carinya petugas salah jalur. Dapatnya petugas laki-laki dan sudah tua. Wah, diogro-ogro akhirnya berambangi nangis kan seperti itu. Tapi swab yang ketujuh ini agak alamat. Di swab di Istana Negara Yogyakarta. Karena paginya harus khotbah, banyak khotib, banyak pejabat dari Jakarta mau ke Jogja. Harus swab Ustadz. Biasanya nggak di swab Pak, saya masuk ke Istana Negara. Itu di swab. Wah ternyata nanti malam dilihat hasilnya Ustadz, kalau ternyata negatif silahkan besok khotbah di Istana Negara. Kalau enggak tolong isoman dulu. Pukul 20.30 menit saya pas ngisi pengajian di Kota Gede, ternyata hasil swab dikirim lewat WA. Tulisannya mohon Ustadz untuk isoman terlebih dahulu. Padahal saya pas ngisi pengajian Bu. Napa kula njur matur kali jamaah nyuwun pangapunten Bapak Ibu. Gandeng kahanan kula menika positif. Kula ajeng pamit mawon. Anggenipun ngaji pun cekap semanten kemawon. Alamat Bu, kula wangsul mboten beto snack. Alamat itu. Saya selesaikan pokoknya, saya nggak mau tahu gitu. Gitu. Setelah itu jam 10 malam saya harus bulu tangkis Pak. Karena apa? Pertandingan. Dan saya ingat saya main bulu tangkis, karena apa? Saya hanya kurang 2 digit sebetulnya sudah negatif, gak ada masalah. Sehingga apa? Sehingga saya tetap berolahraga, saya tetap juga tidak isolasi.
Malah istri saya kaget. Saya nggak saya tunjukkan. Setelah 10 hari saya tunjukkan, loh ayah positif. Kok tidak isoman? Mama Sur, itu istri saya, Mama Sur. Oh, ayah Jan. Saya omong mah kini ayah kini kon isoman ke angel, nek kon dhuwur ke stres, dan ayah nggak bisa tidur tanpa pegang mama masalahnya. Itu kejadian saat itu, sehingga saya setiap hari juga masuk ke kantor saya karena apa? Dengan masuk saya sehat begitu saja gitu. Dan itu karena juga digitnya hanya kurang 2 digit kan seperti itu. Maka kita syukuri alhamdulillah saya sehat kan seperti itu. Ibu bapak yang kami hormati, insya Allah rawuh panjenengan juga akan menjadi amal kebaikan yang luar biasa dan dapat mengantarkan kita tentunya menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa hamba Allah yang terbaik? Saya ambilkan biar agak cepat. Silakan bisa dibuka dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh manusia yang paling mulia di mata Allah adalah manusia yang bertakwa. Tidak melihat posisinya dimanapun. Jadi camat-camat yang bertakwa, jadi presiden-presiden yang bertakwa, jadi guru-guru yang bertakwa, jadi penjaga sekolah yang bertakwa, jadi petani yang bertakwa, jadi ustadz juga ustadz yang bertakwa. Jadi Allah tidak melihat casing kita, tidak melihat jabatan kita, tidak melihat kedudukan kita. Allah melihat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu. Mila Saijan niku nggih mboten grig-grig kalau ketemu dengan para pejabat, biasa-biasa saja lah, gitu. Ketemu dengan menteri biasa-biasa saja, gitu. Karena kemarin saya ketemu dengan kepala istana itu, ini kalau orang disuruh khotbah di depan Pak Jokowi itu kadang-kadang dedek Pak. Baca surat pendek jadi panjang suratnya kan, karena nggak rampung-rampung katanya. Ada yang kemarin khotbah di istana kemudian agak bergetar teksnya itu. Ya kalau saya biasa-biasa sajalah gitu, nggak usah kemudian berlebihan. Karena apa? Di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Saya ambil 4 poin saja. Yang pertama apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang yang bisa berbagi dengan orang lain dalam keadaan sesempit apapun. Tentu berbagi Bapak Ibu ada syaratnya. Berarti apa? Kita harus punya kelebihan daripada yang lain. Kalau Muhammadiyah ingin berbagi, maka Muhammadiyah punya amal usaha yang lebih baik dan lebih hebat daripada organisasi yang lain. Ketika kita ingin berbagi. Saya ceritakan di Jawa Tengah, Kebumen ada rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Gitu. Besar. Salah satu programnya spektakuler. Apa? Menjemput para pasien. Loh, kalau PKU Muhammadiyah tidak punya banyak mobil, tidak punya layanan yang luar biasa, siapa di antara mereka yang mau berobat di PKU Muhammadiyah? Termasuk kakak saya nyun sewu, namanya Raden Roro Tuginem. Gini-gini Bapak Ibu, saya masih terah Hadipati Suryonegoro Kebumen. Makanya kakak saya mbarep namanya Raden Roro Tuginem karena lahirnya Setulegi jam 6. Kakak saya ini yang pertama tadi sudah meninggal kemarin saat COVID, tapi meninggalnya bukan COVID karena memang dah cuci darah lama. Kakak sacer namanya Raden Roro Pariah karena lahirnya bulan Sapar dan ragilnya Raden Saijan. Jenengan ketawa atau menghina saya sebetulnya? Ya kok diberi nama Saijan? Tentu karena peristiwanya simbok saya ketika melahirkan baru selesai ngasai wajan. Dengan logat Cilacapnya lah kepriye maning lah anak lanang siji-sijine ya
Muga-muga besok gede dadi bocah sing pinter ngasai wajan. Loh, ternyata dikabulkan. Ngasai wajan jangan diartikan letterlek. Mengasah siswa karena jadi guru. Mengasah guru karena jadi kepala sekolah. Mengasah kepala sekolah karena saya ketua kepala sekolah di kota Yogyakarta. Mengasah umat karena saya ustadz. Ini apa? Ini doa simbok saya di daerah istimewa Korea Selatan. Dan itulah yang mengantarkan saya 2 kali dinobatkan menjadi kepala sekolah terbaik tingkat nasional. Ini karena doa bapak simbok saya. 2008 ketemu dengan SBY di Istana Negara. 2013 kepala sekolah berkarakter nomor 1 se-Indonesia ketemu dengan para menteri di Bandung saat itu. Ini tidak lepas dari doa papa dan mama saya ya. Akhirnya seperti itu. Iya. Kakak saya pertama tadi cuci darah, Pak. Jenengan bisa membayangkan kakak saya itu usia SD kelas 5 sudah menikah. Jadi tidak punya ijazah SD sama sekali. Waktu itu kemudian menikah punya anak 3, dengan suami kedua punya anak 1, dengan suami ketiga punya anak 2. Laris deh, laris. Ya toh? Sakit. Untuk cuci darah gratis Pak, tapi untuk transportasi seminggu 2 kali. Paling tidak 300 kali berangkat. 300 dikali 2 seminggu berarti sudah 600. Kali 4 berarti 2.400.000. Belum yang lain. Uang dari mana? Disinilah tampil Muhammadiyah. Ambulan PKU Muhammadiyah Gombong itu ada program penjemputan pasien yang cuci darah. Biayanya berapa? 150.000 per bulan Pak. Bukan per kali, per bulan. Akhirnya saya sebagai orang Muhammadiyah saya sampaikan kepada warga saya, monggo ingkang badhe gerah gitu. Enggal-enggal kula data supados mangke saged pun jemput ambulan dari PKU Muhammadiyah Gombong saat itu. Ini artinya apa? Karena punya kelebihan di amal usaha Muhammadiyah. Lah nek rumah sakitnya kembang kempis gitu. Ya toh? Yang berobat saja tidak ada, untuk bayar dokter dan juga tenaga nggak ada, bagaimana kita bisa berbagi dengan yang lain? Maka apa? PKU Muhammadiyah harus tampil berbeda dari rumah sakit yang lainnya. Tepuk tangan dulu. Rodo nyemprot yo. Saking semangatnya apa piye? Itu kan begitu. Ini yang pertama. Nah, nanti akan saya singgung ini, belum sampai. Baru saya nyiprat-nyiprat tadi. Iya, bukan berarti gratis semuanya, tapi apa? Ada subsidi silang, ya toh. Sehingga yang tidak mampu memang layak mendapatkan itu, Pak ya. Termasuk PKU Muhammadiyah Temanggung. Tepuk tangan dulu buat Temanggung. Kan seperti itu. Kalau layanan bagus, insya Allah Bapak Ibu, orang tidak lagi melihat itu milik Muhammadiyah atau bukan, itu nggak penting Pak. Orang melihat layanannya. Gini Bang Ge. Kalau kita bicara kemudian terpisah-pisah, maka Muhammadiyah punya sekolah bisa nggak punya murid Pak? Nggak punya murid. Tapi karena apa? Karena kualitas amal usaha Muhammadiyah, mereka baik yang nahdliyin, mereka baik yang bukan nahdliyin, pun sak menika sekolah ngiteng sekolah sing apik mawon. Karena ngaten menika kita tidak memilah salah satu diantaranya. Bahkan ustadz juga sama. Ketika Muhammadiyah punya ustadz yang luwes, maka akan dipakai dimanapun Pak. Loh, kula ngisi wonten Nganjuk Jawa Timur Pak. Itu pengajian fatayat Pak. Yang datang itu 4.000 orang, ustadz dari Yogyakarta, UAS, Ustadz Ahmad Saijan. Loh niku luwes mawon wong kita bisa berbagi kepada siapapun, bukan hanya berbagi kepada kalangan sendiri. Dakwah Muhammadiyah tentunya juga seperti itu. Jenengan pirsa ketika waktu itu kedua pimpinan pusat antara Profesor Din Samsudin dan juga Pak Hasyim Muzadi sangat indah sekali.
Muhammadiyah sering mengundang Pak Hasyim Muzadi untuk memberikan pencerahan kepada Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama juga kadang ngundang Pak Din Samsudin untuk memberikan pencerahan kepada mereka. Sehingga apa? Terjadi guyub rukun dan tidak mudah bergesekan. Kita sakjane isin. Kayak kemarin kita malu loh. Maksud cuma beda hari raya sampai rame di media sosial. Sampai ada ancam mengancam. Padahal sudah puluhan tahun berbeda menjadi hal yang biasa-biasa saja. Tapi kemarin agak meruncing karena ada yang mencoba ingin mengolok-olok dan juga merendahkan kelompok yang lain. Ini enggak boleh terjadi di Muhammadiyah. Kalau niku khutbah di Bali Bu. Nate tidak Bali Bu jenengan? Nate? Oh dereng. Saya pertama ke Bali itu naik pesawat Garuda itu diketawakan orang. Karena baru pertama kali naik pesawat. Dapat tempat duduk paling belakang Pak. Saya lihat samping saya pada pegangan kursi di sampingnya. Ternyata pegangan kursi sambil baca ayat kursi. Takut ayat kursinya lupa, minimal kursinya masih dipegang. Karena panik Pak, naik pesawat pertama panik waktu itu. Gitu Pak Eko. Ibu bapak yang kami hormati. Jadi kalau kita ingin berbagi kita harus punya kelebihan dulu. Dalam hal pendidikan juga sama. Saya 2 tahun kepala SD Muhammadiyah Gresik Kota Baru. Di Gresik Muhammadiyah itu minoritas. Tapi sekolah Muhammadiyah tidak pernah kurang siswa. Bahkan prestasi selalu ada di sekolah Muhammadiyah. Akhirnya apa? Mereka pun berbondong-bondong untuk menitipkan anaknya di sekolah Muhammadiyah. Maka amal usaha kita di sekolahan juga monggo untuk dibangkitkan. Saya itu berpikir suatu saat lomba kepala sekolah tingkat nasional itu akan terjadi reuni antar kepala sekolah Muhammadiyah. Jogja insya Allah sudah rutin juara nasional Pak, secara bergantian. Nanti sudah keju Mas. Matur nuwun, matur nuwun. Saya pernah di Cimanggu itu, saya itu dijaga kokamnya perempuan Pak waktu. Saya agak betah ternyata, nggak terasa ngisnya kok jadi panjang gitu. Nah kan begitu ya. Lah sekarang kita bicara real. Kalau kita berbicara masalah pondok pesantren, kita harus mengakui kita belum punya pondok pesantren yang ternyata luar biasa. Masih biasa-biasa saja. Sehingga kalau ternyata ada warga Muhammadiyah yang memondokkan anaknya di pondok tertentu menjadi hal yang wajar-wajar saja. Kan seperti itu. Ini menjadi apa? Motivasi bagi Muhammadiyah agar punya pondok pesantren yang bagus. Samalah dengan juga saudara kita. Sekarang di Jogja ada UAD ya toh. Universitas ada di mana-mana itu. Nah kampusnya banyak sekali ya toh. Saingan dengan SD Muhammadiyah Nitian. Nitian itu punya 5 kampus Pak. Karena ya muridnya lumayan 700-an gitu. Kita 5 kampus karena nggak cukup satu kampus. UAD, UMY. Sekarang di Yogyakarta ada Universitas Nahdlatul Ulama. Ya enggak apa-apa. Biar berkembang bersama, berfastabikul khairat. Biarlah nanti masyarakat yang memilih. Ini nanti lokasinya di Ring Road Barat. Dan ini hampir jadi kelihatannya. Sekarang kampus yang sekarang ada di dekat SD Muhammadiyah Nitian. Sehingga kami pun juga sering lewat di sampingnya. Ini saya kira cukup bagus perkembangannya. Saling untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita ingin berbagi harta, kita harus kuat ekonominya. Aran denjur pripun. Tapi juga jangan sampai kita berbagi menunggu longgar. Karena apa? Pasti tidak ada longgar-longgarnya. Kebutuhan kiono wae. Panitia datang pakai stop map. Assalamualaikum Pak. Ini Muhammadiyah ini sedang membebaskan tanah 1 hektar ya. Untuk Islamic Centernya Muhammadiyah bagaimana? Mohon maaf Bapak, kami itu anak pertama masih kuliah di Jogja. Anak kedua SMA. Anak ketiganya SD.
Anak keempatnya itu TK, yang kelima ini baru mau dilahirkan. Pon sementara kula mboten nyumbang rin kemawon. Qurannya enggak begitu. Dalam keadaan lapang maupun sempit. Justru ketika kita sempit, kita berbagi, maka pintu akan menjadi lebih lapang. Yakin? Lho nyun sewu kula niku mboten wong sugih. Ning kula kali bojo kula si Mamah Suryanti. Saya bilang, "Mah, iya ayah, bersyukurlah dan berbagilah ketika kita masih dalam keadaan sedikit. Dengan keyakinan la in syakartum la azidanakum. Jikalau kamu bersyukur, pastilah aku Allah akan menambah." Qurannya jelas kok, kita masih ragu dengan surah Ibrahim ayat 7. Saya bilang, "Mah tolong, tetangga itu didata. Setiap bulan kita jatah. Bukan banyaknya mah, tapi kebiasaan kita jatah." Akhirnya sudah biasa Bu, kena COVID kan. Waduh, penghasilan rada mudun. 2020 bulan puasa tidak ada yang minta pengajian. Paceklik rada dawa. Tapi saya bilang kepada istri, bukalah pintu rezeki mah, tetap diberi sesuai dengan jumlah ketika sebelum COVID. Allah buka, mulai ada yang telepon, "Ustadz, bisa nggak ngisi pengajian di Fakultas Kedokteran Gigi UGM by online?" Bisa, sampai 5 kali selama COVID. Rumah sakit JIH Yogyakarta, Jogja International Hospital, "Ustadz bisa nggak dengan cara online?" Bisa. Rutin per minggu juga bisa. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, telepon juga. "Bisa nggak Ustadz?" Bisa. Dari Bali minta motivasi pendidikan, bisa nggak? Bisa. Gitu. Ternyata apa? Gresik juga begitu, Milad Muhammadiyah minta, bisa. Ternyata apa? Allah nggak pernah tidur. Hanya kita yang kadang-kadang ragu-ragu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan Ini keyakinan loh, ini kula jenengan kadang-kadang kayak ora yakin karo Gusti Allah. Maka ketika Muhammadiyah membuka kesempatan untuk berbagi dengan hartanya, jangan dilepas kesempatan itu. Belum tentu kita mendapatkan kesempatan yang sama untuk apa? Waktu-waktu berikutnya. Ambil kesempatan itu. Berapa? Walau qalilan, walau sedikit harus ikut. Gitu. Kalau seniki nembe bangun panti asuhan Pak, Amanah Warahmah Lillah Ummah, sudah habis 800 juta. Ranting Muhammadiyah di tempat saya. Saya enggak pernah ragu dengan Allah. Saya tetap, mari kita banyak berbagi dengan yang lain. Termasuk anak yatimnya kita tambahi santunannya. Ada terus Ustadz, titip 2 yuto, titip 100, titip 250, titip 10.000. Kadang saya pulang dapat 10 juta, 5 juta, 2 juta. Akhirnya apa? Ya sudah mulai berdirilah kan itu. Ini karena apa? Banyaknya orang-orang yang alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Jadi dia akan berbagi dengan orang lain dalam keadaan seperti apapun. Mali, hartaku, hartaku. Mana hartamu? Yang pertama yang kita makan kemudian habis. Banyak orang yang kemudian habis hartanya hanya untuk makan saja. Makan ya boleh-boleh saja, tapi jangan berlebih-lebihan. Yang kedua, dipakai kemudian rusak. Kita berlomba-lomba dengan bajunya. Wow, beli baju, maskernya matching tidak, tasnya matching tidak, kaos kakinya matching tidak. Akhirnya dipakai seperti seragam drum band waktu itu.
Yang ketiga yang kita keluarkan di jalan Allah. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Islamic Center Masjid Al-Muqarrabin. Wedange metu. Kula niki wau Pak Eko kula teng kamar mandi metu rada tertarik sego gorenge Pak Eko niku lho. Nggih. Cobi mangke kula tilikane nggih Bang. Arep diitung ya karepmu. Nek diitung ya kebangetan. Masjid Al-Muqarrabin Islamic Center yang ada di daerah Cepit, Pendowo Harjo, Yogyakarta. Itu saya pas ngisi di sana, kebetulan ketua takmirnya kalau Ustadz Nur Khalis kenal itu namanya Ustadz Nasrullah. Itu dosen UMY. Nah, saya ke sana, saya ingin tahu kok punya tanah seluas ini dari mana. Ternyata wakifnya itu adalah ibu-ibu sudah sepuh, bukan orang kaya Pak. Dia ternyata penjual sayur-sayuran. Lho rak ngriko gitu. Pak, tulung kula ditemokke kalih ibu. Ternyata ibu itu namanya persis kakak saya, Tuginem namanya. Dengan Bu Tuginem dipanggil. Bu Tuginem. Kaya wayang pi. Nyun pangapunten Mbah Tuginem menika pinten luasipun? 750 meter persegi. Lajeng nggih kula wakafke mugi-mugi nggih tatinge masjidipun Al-Muqarrabin pun dados. Mangke benjang badhe pun bangun niku TPA Al-Muqarrabin. Nggih nyuwun donganipun. Kadang ya nggo sangu mati wong wis tuwa kaya. Penjual sayur-sayuran saja berani mewakafkan 750 meter persegi. Nyun pangapunten. Teng Jogja pinten setunggal meter tanah menika Pak kira-kira? Wah, maklar tanah ternyata. Karena agak masuk ya wis lah 2 yuta. Lah nek 2 yuta berarti 1,5 miliar. Seorang penjual sayur kemudian mewakafkan kepada Yayasan Al-Muqarrabin yang notabene ketuanya dari dosen UMY namanya Ustadz Nasrullah LCMA apalah terlalu banyak gelarnya. Kayak saya gelarnya jadi banyak Pak. Mukhlas itu MHUM itu tahu nggak MHUM? MHUM itu artinya Magister Haji dan Umroh. Karena saya pembimbing haji dan umroh jadi tambah MHUM. Kalau saya masalah gelar nggak pusing kok, mau salah sebut monggo, tambahin monggo. Pengalaman saya di Bontang Kalimantan, saya disebut gelarnya jauh salah. Saya nggak protes Pak Mukhlas. Bapak Ibu, acara berikutnya Ustadz dari Yogyakarta. Beliau Bapak Ustadz Dr. Haji Saijan SAG MSI. Saya nggak marah sama sekali. Ya ngopo dadak nesu-nesu mong gelar kok. Dan yang kita keluarkan itu sebetulnya harta kita yang sesungguhnya. Karena yang keempat, harta yang kita tinggalkan Bu. Jenengan sedo ninggalke warisan. Ayo nek kepener putra jenengan soleh soleha. Nek ora lho, iso ternyata harta warisan menjadi penyebab keretakan keluarga. Betul? Ada enggak kakak beradik yang tidak mau bertegur sapa masalah warisan? Itu kan. Mila kula nuwun sewu Bapak Ibu, pas kula ken wangsul lajeng dundum warisan kula nangis. Jan bali jan ki ramamu arep dundum warisan. Kula nggih, Pak, nyun pangapunten. Kula menika sampun dipun paringi warisan ilmu. Cekap ilmu kanthi ilmu menika Allah sampun ngangkat derajat kula. Kula teng Jogja mboten kekirangan. Senek ra tau tuku. Wong bar pengajian mesti nggawa mulih. Wah komplit pun kula mboten ngajeng-ngajeng warisan Pak, bondo dunya mboten. Jan lho ki kadung, jan kadung. Ki lho sertifikat tanah ki jenenge mbok kayumu Tuginem.
Ki jenenge Sipariah. Lah ki namamu Saijan, wis kadung jenenge Saijan. Kepriye? Kula nggih matur, Pak Nun sewu. Nek wis kadung jeneng kula. Nyuwun tulung Pak, nyuwun tulung. Mboten usah dirubah malih. Dirubah niku nggih mangke prosesipun dawa masalahipun. Rayo dadi masalah. Walah duh Gusti. Pohon gitu. Yang pertama apa? Jadi orang yang istimewa, orang yang senang berbagi. Termasuk apa? Para asatidz dengan ilmunya berbagi ilmu. Jangan berharap apa-apa. Harapan hanya kepada Allah Subhanahu. Amargi wonten Pak Ustadz niku nek mboten disowani, mboten kersa rawuh nggih wonten. Nek mboten pun jemput, mboten kersa rawuh nggih wonten. Malah wonten lho Pak Eko, Ustadz kudono depenen dhisik. Ono. Nek Pak Mukhlas mangkato dhewe. Mangkato dhewe. Mulih dhewe. Mila kula kali bojo kula pesen, "Mah aja jagake. Ki padha-padha Muhammadiyah." Anu ya mbok menangka ning kono ana sarapan, aja jaga. Pok men masak dhisik bar subuh sarapan dhisik. Aja seneng jagake. Persis tekan kene ora ana sego. Karena orang yang jaga kayak itu sering apa? Sering kuciwa Bapak Ibu. Jangan suka kita kemudian jaga kayak kepada manusia. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tanda yang kedua, 3 rampung pun. Jam 10 kudu rampung, kurang mang menit Pak. Alah keman tertib waktu. Tambah setengah jam, sego goreng ini ku lho. Ngene Pak Eko niku. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidh. Jadi mereka orang-orang yang bisa mengendalikan emosinya. Muhammadiyah teruji dengan berbagai persoalan. Dan alhamdulillah Muhammadiyah membuktikan tidak dengan okolnya tapi dengan akalnya. Karena apa? Kematangan emosinya. Betul? Panjenengan pirsa tahun 9899 banyak fasilitas Muhammadiyah yang dirusak oleh oknum. Papan nama Muhammadiyah diturunkan, amal usaha Muhammadiyah dihancurkan. Waktu itu oknum itu mengatakan saya ganti kerusakan yang ada di amal usaha Muhammadiyah. Apa kata orang-orang Muhammadiyah? Insya Allah kami masih mampu untuk memperbaikinya. Karena apa? Kalau tidak begitu maka nanti seolah-olah merusak milik orang lain itu dihalalkan asal diperbaiki. Kok Pak Saijan tahu kebetulan tahun itu saya berada di daerah Jawa Timur, yakni Kepala SD Muhammadiyah Gresik Kota Baru. Ini kematangan. Kemarin ketika ternyata Muhammadiyah diancam mau dibunuh, walau kita punya kokam-kokam yang luar biasa. Ini kalau dibuka maskernya sebetulnya mirip Ridho Roma sebetulnya. Iya kan? Assalamualaikum. Salaman sih karo dulur ya. Iya toh? Tapi dengan dewasanya Bapak kita Profesor Dr. Haidar Nasir ya toh, kita serahkan sajalah sama yang berwajib. Kita serahkan saja. Wong sudah ada proses hukum kok. Enggak perlu kita kemudian dengan cara-cara yang ternyata secara fisik. Tapi apa? Ada jalurnya. Mestinya kita pun juga sama. Maka lisannya orang-orang yang beriman itu berada di belakang hatinya. Maksudipun saderengipun pangandikan dipun penggalin dhisik, difahamin dhisik kira-kira bahasane nyelekit po ora.
kira-kira orang lain tersinggung dengan bahasanya atau tidak. Maka apa? Perlu dipenggali. Ojo kok sing penting ngomong dhisik dipikir keri. Itu yang berdampak tidak baik. Dipikir dulu. Kok jadi dipikir keri kaya lagune sapa jenenge? Sapa Pak? Dedi Kempot Dipikir keri, dipikir dulu baru ngendika. Karena apa? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu sangat tergantung dengan lisannya. Kita kalau mirsani Pak Haidar Nasir nek ngendika jangan ngati-ati, temoto, alus. Karena apa? Beliau berpikir efek dari apa yang beliau sampaikan. Semakin tinggi kedudukannya, semakin juga luas pengaruhnya. Anak PRT ya sa-RT ya. Tapi kalau presidennya Muhammadiyah ya bukan hanya se-Indonesia kan seperti itu. Maka kehati-hatian. Nah kita pinter jaga lisan, hidup dimanapun kita akan diterima. Kurang apapun rezeki dimudahkan. Kula niku mahasiswa niku sering kekurangan. Ning modal saijan niku lisan. Sing penting sumeh petuk wong. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Ustadz Saijan tindak pundi? Namung badhe nggene Bu Lasmi Mbah dereng sarapan. Ora usah nenggone Bu Lasmi, simbah wis matengan. Loh, gratis toh? Lisan. Lah besok harinya saya cari sasaran yang lainnya. Ini jangan pulang dulu nggih. Nanti kita ada door prize.